Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang menggiring para hambanya sesuai dengan komunitas yang Allah pilihkan untuk mereka. Wal arwahu junudu mujannadah. Dan roh, kata Nabi SAW, roh manusia itu seperti pasukan yang dikendalikan. Sebagaimana layaknya burung, dia akan berkumpul sesuai dengan jenisnya. Maka seperti itu pula manusia. Allah kumpulkan manusia sesuai dengan latar belakang akidahnya. Meskipun kita bisa jadi berbeda dari sisi tempat, berbeda dari sisi asal usul, tapi ketika kita memiliki akidah yang seragam, kita punya prinsip beragama yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam ikatan iman. Walhamdulillah. Kita berharap kepada Allah, sebagaimana di kesempatan kali ini Allah mengumpulkan kita dalam suasana belajar bersama. Semoga kelak nantinya di akhirat Allah kembali mengumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, enggak ada ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kita akan belajar salah satu yang dibahas oleh para ulama, yaitu lawan dari tauhid, pembatal-pembatal tauhid, yang apabila seorang hamba melakukannya, maka bisa hilang tauhid yang ada pada dirinya. Waliyadzubillah, sehingga dia terancam untuk bisa mendapatkan hukuman kekal di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa fungsi dan tujuan kita mempelajari sesuatu yang isinya keburukan? Tujuannya apa? Kita bisa mengenal keburukan itu tujuannya apa? Agar bisa menghindari, tahu di mana posisi keburukan ada, sehingga kita bisa menjauhinya. Dan termasuk di antaranya, pada waktu ada orang yang sudah terjerumus ke dalamnya, dia bisa memahami solusi apa yang harus dia lakukan. Makanya dalam kegiatan belajar, orang tidak boleh hanya belajar bagian yang lurus-lurus saja. Termasuk dia juga harus diperkenalkan dengan bagian yang menyimpang. Tujuannya tadi, agar dia tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Prinsip seperti ini diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, yang kudu ural Islam urwatan urwah. Tali ikatan Islam terlepas seutas demi seutas, seikat demi seikat, setahap demi setahap, tali itu lepas. Idh nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Sebabnya di tengah kaum muslimin ada generasi yang mereka tidak kenal kesesatan orang-orang jahiliyah. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang bahwa sebab kenapa orang itu melakukan penyimpangan, sehingga banyak generasi kaum muslimin yang mereka kembali kepada generasi jahiliyah, kepada tradisi jahiliyah, sebabnya adalah karena mereka tidak kenal tradisi dan budaya jahiliyah. Pernyataan ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ketika kita belajar, kita tidak hanya belajar bagian yang lurus saja, tapi kita juga belajar bagian yang menyimpang. Karena itulah ada banyak sekali karya yang ditulis oleh para ulama yang isinya mengupas hal-hal yang menyimpang di masyarakat, dengan tujuan tadi agar mereka bisa menghindarinya. Dan bagi siapa yang sudah pernah
terjerumus ke dalamnya agar dia memahami bagaimana solusi yang harus dia lakukan sehingga dia bisa kembali selamat seperti semula. Contohnya apa jamaah? Kitab Al-Kabair, karya siapa? Az-Zahabi. Kemudian Al-Haythami juga punya kitab yang semisal dengan judul Az-Zawajir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kitab yang seperti itu. Judulnya apa? Nawaqidul Islam. Satu. Yang kedua apa? Masail Jahiliyah. Yang ketiga Kashfus Syubhat. Yang keempat Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid kalau kita baca itu isinya daftar kesyirikan. Makanya lebih cocok kalau judulnya Kitabus Syirik. Karena isinya beliau menyebutkan tentang kesyirikan. Seperti menggunakan jimat, berdoa kepada selain Allah, tawaf di tempat yang tidak pada tempatnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Beliau kasih judul Kitabut Tauhid, tapi banyak di situ beliau menyebutkan daftar perbuatan yang menyimpang. Tayyib. Dan pendahulunya sudah sangat banyak sekali. Para ulama yang mereka mengumpulkan daftar dosa-dosa besar, karena ketika itu tidak diketahui oleh masyarakat, sangat mengkhawatirkan. Kita bisa menarik sebuah kasus yang ada di masyarakat. Di tengah kita, potensi bahaya itu hanya diukur berdasarkan apa jemaah? Potensi bahaya hanya diukur berdasarkan apa yang terlihat oleh indera. Kalau ada potensi bahaya yang terlihat oleh indera, misalnya membahayakan kesehatan manusia, atau membahayakan lingkungan hidup, atau membahayakan kesehatan suasana politik negara, maka pemerintah akan menggalang kampanye di masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat akan bahaya perbuatan ini. Contohnya, sering kita jumpai kampanye awas bahaya DB, awas bahaya AIDS, kemudian apa lagi? Awas bahaya laten korupsi, dan seterusnya. Pemerintah memperkenalkan itu, mengkampanyekan itu kepada masyarakat karena mereka melihat ini adalah potensi bahaya yang jika dibiarkan, jika masyarakat tidak sadar, bisa jadi mereka akan mengalaminya sementara mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menghindarinya. Makanya diperkenalkan oleh pemerintah. Nah, sementara bagi masyarakat kita, bahaya yang tidak kelihatan, bahaya yang dia tidak berwujud dalam bentuk sesuatu yang bisa diindra, itu tidak dianggap sebagai bahaya yang mengancam masyarakat. Makanya tidak ada kampanye awas bahaya dosa besar. Pernah lihat? Tidak ada ya? Yang lebih dikhawatirkan oleh masyarakat adalah bahaya penyakit menular karena hubungan seksual yang nggak benar dibandingkan bahaya dosa zina. Makanya kampanye yang ditempel di hotel-hotel itu bukan awas bahaya zina, tapi yang ditempel apa Pak? Awas bahaya AIDS, bahaya virus HIV. Bukan bahaya zinanya, tapi bahaya dari sisi yang terukur oleh indera, bahaya penyakitnya. Awas bahaya sampah yang berserakan, nanti bisa membuat selokan jadi buntu, bikin banjir, karena sifatnya terukur dengan indera. Makanya tugas bagi kaum muslimin, barangkali masyarakat kita tidak punya kesadaran kalau salah satu di antara potensi bahaya bagi masyarakat adalah bahaya yang bentuknya dosa. Awas bahaya laten riba. Pernah dengar nggak kayak gini? Di tempelan mobil ada kayak gini Pak? Jarang ya. Yang banyak apa? Bahaya laten korupsi. Awas bahaya laten syirik. Ada kayak gitu Pak? Nggak ada ya. Ada yang jualan stiker, mungkin bisa dibuat kayak gitu. Nah, nanti ditempeli, awas bahaya laten syirik, brigas. Karepe apa nih Pak? Maksudnya tetap semangat untuk menjaga jangan sampai berbuat syirik. Karena itulah ada pepatah yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenali keburukan
Tentu saja bukan dalam rangka untuk diamalkan, namun tujuannya adalah untuk menghindarinya. Karena siapa yang tidak mengenali keburukan, yang dia pelajari hanya kebaikan-kebaikan saja, yaqa fihi, bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalamnya sementara dia tidak sadar. Baik. Coba kita tiru bagaimana gaya pemerintah ketika mereka mengingatkan masyarakat akan bahaya penyakit. Pemerintah ketika mengingatkan akan bahaya penyakit, yang dilakukan itu 3 hal. 1, tindakan pencegahan. Yang kedua, tindakan sebelum itu muncul. Sehingga pemerintah menyarankan misalnya dalam masalah DB, apa yang dianjurkan? Lakukan 3M. Menutup, terus apa Pak? Menguras, sama mengubur. Tujuannya apa? Biar tidak ada nyamuk yang bisa menularkan penyakit DB. Kemudian pemerintah juga menyarankan hati-hati dengan DB agar orang waspada sebagai tindakan preventif. Lalu juga ada kampanye untuk pengobatan. Dan biasanya yang pengobatan ini ditempel di rumah sakit. Kalau terjadi DB, apa yang harus dilakukan? Poster seperti ini nggak ada di tengah masyarakat kita untuk bahaya yang bentuknya dosa. Awas bahaya syirik. Untuk menghindari syirik, belajarlah tauhid. Di masjid ditempel, bagi Anda yang sudah berbuat syirik, lakukan hal berikut. Pernah ada kayak gitu? Tidak ada ya? Baik, barangkali bisa kita awali agar masyarakat kita mengenal kalau saya sudah terlanjur berbuat dosa, apa yang perlu saya lakukan. Tayyib, selanjutnya kembali ke sini. Kalimatut tauhid dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kalimatut taqwa. Allah berfirman, wa alzamnahum kalimatat taqwa, dan aku wajibkan kepada mereka untuk berpegang dengan kalimatut taqwa. Dan makna kalimatut taqwa adalah kalimat la ilaha illallah. Kita meyakini bahwa dalam rukun Islam yang 4, salat, zakat, puasa, dan haji, semua punya pembatal. Betul? Sebutkan pembatal salat. Hadas, sebutkan pembatal puasa. Makan minum, sebutkan pembatal zakat. Mengungkit-ungkit ketika zakat. Al-mannu, sebutkan pembatal haji. Melakukan hubungan badan ketika di posisi masih ihram. Baik. Dan 4 rukun Islam ini, ketika salah satu batal, apakah mempengaruhi yang lain jemaah? Kalau sholat batal, apakah puasa ikut batal? Kalau puasa batal, apakah zakat jadi batal? Tidak. Zakat batal, apakah haji jadi batal? Tidak. Sehingga masing-masing ketika batal tidak mempengaruhi rukun Islam yang lain. Tapi ada satu rukun Islam yang apabila ini batal, maka batal semua yang ada di bawahnya. Yaitu rukun Islam yang pertama. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masyarakat bahkan kadang tidak menyadari hal ini. Karena salah satu di antara pemikiran yang ada di masyarakat kita, mereka terpengaruh dengan pemahaman Murji'ah, tapi untuk seri yang lebih ringan. Bentuknya gimana Pak? Masyarakat kita punya pemahaman. Ne awakmu wis mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nalikane tetaan dan pada saat akad nikah, insya Allah rampung, engkau nek mati ditahlili. Bareng ngono melbu tahlil. Ya. Nah, sehingga dia punya pemahaman. Pokoknya nanti kalau saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholat gak sholat sakarmu, ya. Poso ra poso karepmu. Banyak di antara mereka yang kemudian tidak beribadah kepada Allah, tapi status KTP-nya Islam dan punya keyakinan kalau nanti saya mati kemudian saya ditahlili, insya Allah mlebu swarga. Dan itu salah satu di antara pemahaman Murji'ah. Karena dia menganggap bahwasanya amal yang dia lakukan, yaitu salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak memberikan pengaruh kepada pertambahan iman. Sehingga saat itu ditinggalkan semuanya, tidak memberikan pengaruh kepada hilangnya iman. Padahal ini adalah keyakinan yang keliru,
Karena kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak pernah beramal sehingga meninggalkan jinsul amal, pendapat yang benar orang ini bisa keluar dari Islam. Paham ya? Dan itu pemahaman yang cukup umum di masyarakat. Apalagi masyarakat yang jauh dari forum kajian. Di pelosok-pelosok kampung kayak gitu masih banyak. Ratau sholat ya. Kadang puasa dia ngerokok. Dia beralasan saya nggak kuat karena dia sebagai seorang petani. Tapi giliran kurban dia datang jadi panitia ya. Dapat jatah gitu. Idul Fitri kadang mangkat kadang tidak. Jumatan kadang datang kadang tidak. Dan dia punya keyakinan dirinya sebagai seorang muslim kalau mati berhak untuk ditahlili. Lalu dia punya keyakinan insya Allah masuk surga. Ini keyakinan yang bahaya. Disebabkan karena paham murji'ah yang tersebar di tengah masyarakat. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembatal kalimatut tauhid intinya adalah ucapan atau perbuatan yang menyebabkan tauhid seorang hamba menjadi hilang atau kualitasnya berkurang. Saya ulang. Pembatal kalimatut tauhid intinya adalah ucapan atau perbuatan yang menyebabkan tauhid seorang hamba menjadi hilang atau kualitasnya berkurang. Sebagai akibatnya, ketika kalimat tauhid hilang, maka pelakunya jadi kafir atau kualitas tauhidnya berkurang. Tayyib. Dan pembatal tauhid itu sangat banyak sekali. Bahkan ada sebagian ulama yang mengumpulkan pembatal-pembatal Islam sampai ada yang menyebutkan jumlahnya itu lebih dari 400 pembatal. Lebih dari berapa? Anda sudah hafal berapa? Nyebutkan 10 bisa enggak? Bisa insya Allah ya. Nawaqidul Islam yang kita hafal ada 10. Tapi 10 itu bukan pembatasan. Masih banyak pembatal yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh. Terus pembatal yang lain berapa Pak jumlahnya? Sebagian ada yang merangkum sampai 400, lebih dari 400. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Ad-Durar As-Saniyah. Lebih dari 400 pembatal. Dalam kitab-kitab fikih di bab tentang ar-riddah, bab tentang hukum orang yang murtad, itu disebutkan apa saja yang bisa menyebabkan orang itu murtad. Semuanya dikumpulkan oleh ulama, totalnya lebih dari 400. Kita kalau nggak tahu Pak, bisa jadi ya, barangkali ada di antara kita yang pernah melakukannya, tapi kita nggak sadar. Karena kita nggak ngerti. Ada 400 lebih penyakit yang sangat mungkin untuk menyerang siapapun di antara kita. Kalau orang tidak tahu, dikiranya itu bukan penyakit sehingga kita terima dengan baik. Padahal aslinya itu adalah sesuatu yang membahayakan. Maka ini menuntut kita untuk berhati-hati secara maksimal. Ingat, pembatal tauhid jumlahnya banyak. Kalau orang tidak ngerti, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya sementara dia nggak nyadar. Tayyib. Namun secara umum jamaah, saya turunkan dulu. Secara umum, maka pembatal tauhid bisa kita bagi menjadi 3 pembatal utama. Yang pertama adalah syirik akbar dan semua jenisnya. Yang kedua, kufur akbar dan semua jenisnya. Yang ketiga, nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan keyakinan dan seluruh turunannya. Dari sekian banyak pembatal Islam itu, kalau kita simpulkan bermuara kepada 3 pembatal. Satu apa? Yang kedua, kufur akbar. Yang ketiga, nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya berada kepada keyakinan
Jika orang melakukannya, maka dia bisa keluar dari Islam. Baik. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang pertama, syirik akbar. Apa itu syirik? Definisi syirik akbar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Fi ayyi surah ya Ustaz? Ustaz Argi. Masya Allah. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Ada di surat apa itu? Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh penduduk neraka pada waktu mereka menyesali perbuatannya. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Salah satu di antara penyesalan yang mereka ucapkan adalah Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai berhala-berhala selain Allah, birabbil alamin, dengan Rabbul alamin, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu ya'dilun bi rabbihim, melakukan adil dengan Rabbnya. Dan yang dimaksud dengan ya'dilun maknanya adalah yusawun, menyamakan Allah dengan selain Allah. Sudah? Ini ada di awal surat Al-An'am. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Makna ya'dilun di situ adalah menyamakan. Orang kafir menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa makna menyamakan yang dimaksud dalam ayat ini? Menyamakan Allah dengan selain Allah. Sehingga kita bisa buat sebuah definisi yang dimaksud dengan syirik akbar adalah menyamakan Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi keistimewaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi apa? Keistimewaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Definisi apa ini? Syirik akbar. Coba bisa diulang. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan dalam hal yang menjadi keistimewaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kasih contoh Pak, biar kita lebih jelas dalam memahami definisi. Baik, contohnya. Salah satu di antara keistimewaan Allah, hanya Allah yang memilikinya, adalah mengetahui hal yang gaib. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah berfirman bagaimana? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Pada waktu Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadi kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama nggak ngerti. Tayyib. Sehingga dalam urusan hal yang gaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Malaikat juga nggak ngerti, kecuali jika Allah membocorkan sebagian untuk mereka. Kalau ada orang yang punya keyakinan si A itu weruh sak durunge winarah, ngerti jerone ati, saged ngerogo sukmo, masya Allah, kurang dhuwur Pak.
Maka status seperti ini sama dengan meyakini bahasanya si A itu mengetahui hal yang gaib. Dalam posisi ini dia telah menyamakan si A dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan yang statusnya syirik akbar. Baik. Ada sebagian orang yang dia punya keyakinan kayak gini. Kuburan Kanjeng Sunan X yang ada di Jawa Timur. Masya Allah Pak, yang datang ke sana itu berasal dari aneka etnis. Ras dan bahasanya beda-beda. Dan mereka menyampaikan hajatnya sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Jawa Timur pakai bahasa Jawa Timur. Jawa Tengah pakai bahasa Jawa Tengah. Wong Sunda teko pakai bahasa Sunda. Nanti kalau ada orang luar pulau datang, mereka pakai bahasa mereka masing-masing. Dan mereka itu punya keyakinan Kanjeng Sunan insya Allah paham sedaya bahasa. Ada nggak makhluk yang memahami semua bahasa? Ada? Yang paham semua bahasa siapa? Allah. Karena Allah mengetahui lahir batin seorang hamba. Sehingga kalau ada orang yang punya keyakinan si X ini bisa memahami semua bahasa, berarti sama dengan apa? Menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi keistimewaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasus seperti ini cukup banyak di masyarakat kita. Baik. Ada beberapa hal yang itu menjadi hak khusus bagi Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah. Dan yang paling vital dalam masalah ini adalah beribadah. Makanya Allah tetapkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga Allah paling tidak ridha kalau ibadah itu diberikan kepada selainnya. Ketika Allah tidak ridha, Allah berikan hukuman yang sangat keras bagi orang yang melakukan seperti ini. Karena berarti dia mengambil hak Allah yang paling puncak, yang paling tunggal, yaitu diibadahi oleh hamba. Tayyib. Selanjutnya yang kedua adalah kufur akbar. Apa beda antara nifak akbar dengan kufur akbar? Bismillah. Alhamdulillah. Apa perbedaan antara nifak dengan kekufuran? Apa beda antara kufur dengan syirik? Saya ulang pertanyaannya. Apa perbedaan antara syirik dengan kufur? Itu definisi syirik ya. Sekarang perbedaannya di mana? Antara syirik dengan kufur. Kalau syirik mengakui Allah, kalau kufur tidak mengakui Allah. Ada definisi yang lain? Teman-teman Brigas kan sudah ngaji tauhid lama ya? Insya Allah sudah paham ini. Apa perbedaan antara syirik dengan kufur? Tafadhal. Kufur tidak harus menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau syirik menyamakan selain Allah dengan Allah. Baik. Perbedaannya adalah bainal am wal khas. Perbedaannya adalah dari sisi ada yang ruang lingkupnya lebih luas dan ada yang ruang lingkupnya lebih sempit. Kufur itu ruang lingkupnya lebih luas. Semua perbuatan yang membatalkan seseorang dari Islam adalah perbuatan kekufuran. Sehingga syirik bagian dari perbuatan kekufuran. Tapi tidak semua kekufuran bentuknya kesyirikan. Mahfum insyaallah? Saya ulang ya. Semua perbuatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam adalah perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran. Syirik salah satu di antara perbuatan kekufuran. Sehingga kufur lebih luas dibandingkan kesyirikan. Semua kesyirikan pasti kekufuran, tapi tidak semua kekufuran kesyirikan. Mafhum insyaallah? Baik. Meskipun dalam hal ini ulama khilaf. Apakah kekufuran dengan kesyirikan? Apakah kekufuran dengan kesyirikan
itu sama ataukah berbeda? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kekufuran dengan kesyirikan statusnya sama. Sehingga ini dua hal yang sinonim. Bisa disebut syirik, bisa disebut kufur. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi di ayat 37 ketika Allah menceritakan tentang dialog antara sahibul jannatain dengan temannya, pemilik dua kebun dengan temannya. Si pemilik dua kebun ini mengatakan, "Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba." Aku enggak punya bayangan kalau nanti akan terjadi kiamat. Kebunku ini akan abadi. Dan kalaupun aku mati dan dikembalikan kepada Rabbku, nanti Allah akan kasih aku ganti yang jauh lebih baik. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Lalu temannya menasihati pemilik dua kebun ini yang terlena dengan hartanya yang luar biasa bagusnya sehingga dia sampai kufur kepada Allah. Wa huwa yuhawiruhu, sambil berdialog dengannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Lalu di bagian akhir cerita Allah Ta'ala mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Si pemilik kebun ini mengatakan, andaikan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia menyesali perbuatannya dan dia mengatakan, andaikan aku tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di depan diingatkan akafarta billadzi khalaqaka min turab. Di bagian akhir dia mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Berarti kufur dengan syirik di sini apa? Sinonim. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kufur dengan syirik itu dua hal yang berbeda. Kufur ada makna sendiri, syirik ada makna sendiri. Apa perbedaannya? Kufur lebih luas dibandingkan syirik. Semua bentuk kesyirikan adalah kekufuran, tapi tidak semua kekufuran kesyirikan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati kebenaran. Baik, sekarang lalu apa definisi kufur? Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kata kufur secara bahasa artinya adalah menutupi. Kata kufur secara bahasa artinya menutupi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di surat Al-Hadid ayat 20. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Kehidupan di dunia ini ibarat suasana sawah. Kena hujan turun deras lalu menumbuhkan tanaman. Disebut oleh Allah a'jabal kuffara nabatuhu. Tanaman itu membuat kagum al-kufar. Tanaman itu membuat kagum siapa? Al-kufar. Kufar yang dimaksud dalam ayat ini surat Al-Hadid ayat 20 adalah petani. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut petani itu orang kafir. Wonten petani itu di sini? Kalau yang usia masih muda jarang ya, ditinggali sawah karo bapaknya didol. Baik. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 20 menyebut petani dengan sebutan al-kufar. Kenapa disebut al-kufar? Karena petani itu orang yang suka menutupi bibit, ya. Nandur niku nutupi apa, Pak? Bibit. Bibit dimasukkan ke dalam lubang kemudian ditutupi dengan tanah. Karena saking seringnya menutupi bibit, maka mereka disebut sebagai orang kafir. Artinya orang yang menutupi bibit. Dan itu makna kafir secara bahasa. Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat berapa? 20. Baik.
Poin-poin penting seperti ini tolong diingat-ingat ya. Saya menyampaikan saripatinya saja. Sehingga nanti kalau antum ditanya apa dalilnya ini, insya Allah sudah bisa menjelaskan. Apa makna bahasa kafir? Menutupi. Dalilnya apa? Firman Allah surat ayat 20. Bagaimana bunyinya? Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Sebagaimana turun hujan lalu tumbuh tanaman yang hijau yang membuat orang kafir terheran dengan tanaman itu. Dan yang dimaksud di sini adalah para petani. Allah sebut petani sebagai orang kafir. Kenapa? Karena mereka suka menutupi bibit dengan tanah. Tayyib. Sedangkan makna istilah adalah perbuatan yang bisa menutupi iman. Perbuatan yang bisa menutupi iman. Makanya disebut sebagai perbuatan kekufuran karena dia menutupi iman. Siapa yang melakukannya, imannya nggak kelihatan. Dan di saat itu dia keluar berstatus sebagai seorang muslim. Tayyib. Ini makna kufur lughatan secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya, yang ketiga adalah nifak. Yang ketiga, nifak. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nifak yang saya sebutkan di sini adalah nifak i'tiqadi. Nifak dalam bentuk keyakinan. Karena kemunafikan itu ada dua. Ada kemunafikan amal dan ada kemunafikan keyakinan. Ada nifak amali dan ada nifak i'tiqadi. Kemunafikan dalam bentuk amal dan kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Masih kuat nggak belajarnya? Atau sudah ngantuk? Belum. Biasanya tidur jam berapa? Kalau main HP sih jam 11. Tapi kalau kajian geser ya, agak maju. 8:30 sudah kriip-kriip ya, tinggal 5 watt ya. Nah, memang yang namanya belajar tantangannya apa? Ngantuk. Setan membawa jarum untuk orang yang sedang belajar. Ketika ditusuk sama jarumnya setan, ngantuk. Ya, berarti yang ngantuk sekitarnya. Baik. Ngantuk ada dua jamaah. Ada ngantuk anugerah dan ada ngantuk bencana. An-nu'asu indal qital wa indal khauf ni'mah. Ngantuk dalam suasana menakutkan itu nikmat. Karena orang kalau ngantuk dia nggak takut. Ya, makanya santri kalau pas lagi ngantuk banget tidur itu nggak sengaja dia di kuburan. Dan itu biasa. Ya. Ada yang kayak gitu ya. Orang kalau sudah ngantuk di jalan, misalnya dia jalan kaki naik gunung, ngantuk sekali terus dia tidur. Begitu dia bangun, Masya Allah, kanan kirinya hutan rimba. Tapi dia nggak merasa takut. Makanya situasi ngantuk dalam keadaan genting, menakutkan, itu anugerah. Sehingga pada waktu perang Uhud, Allah turunkan rasa kantuk yang luar biasa pada para sahabat dalam rangka untuk menghilangkan rasa takutnya. Itu diturunkan oleh Allah, ngantuk. Sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, pedangku jatuh berkali-kali. Bukan karena kalah ketika lawan musuh, tapi karena ngantuk. Perang karo ngantuk, Pak. Cuman karena nyawa itu dijaga oleh Allah. Kalau belum waktunya mati, orang nggak bakalan mati. Ya, sehingga mereka tetap bisa bertahan meskipun dalam suasana ngantuk. Walakinnan nu'as inda dars niqmah. Tapi kalau ngantuk dalam situasi belajar, apa ini? Bencana. Ngantuk ketika sholat, ngantuk ketika belajar, itu bencana. Baik, tahan diri ya. Ngantuk? Masih ngantuk? Baik. Mungkin bisa dicubiti tangannya kan? Pokoknya gimana caranya biar nggak ngantuk. Kita bicara masalah yang genting ini ya. Masalah kesyirikan dan kemunafikan.
Kembali ke materi. Kemunafikan ada berapa? 1. Nifak apa? Yang kedua, nifak i'tiqadi. Kemunafikan amali sering disebut dengan nifak asghar, kemunafikan kecil. Dan nifak asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contoh bentuk nifak asghar apa Pak? Kemunafikan yang sifatnya kecil. Seperti sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi salas. Tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nek ngomong senengane ngapusi, nek janji senengane melenjani. Yang kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Tapi ciri yang disebutkan Nabi SAW ini bersifat nifak apa? Nifak kecil, nifak amali. Ketemu koncone, ini Pak saya punya teman. Nah gimana? Dia setiap kali saya takih itu afwan akhi sesok ya. Sesok ditakih afwan akhi pekan depan. Takih mana pekan depan? Afwan akhi bulan depan. Ya wes, besok pasti tahun depan. Munafik kamu. Boleh nggak disebut kayak gitu? Boleh atau tidak? Dia baru sebatas pada nifak amali, belum sampai pada tingkatan nifak i'tiqadi. Dan tolong jangan kasih gelar munafik untuknya. Mohon untuk tidak dikasih gelar munafik untuknya. Karena pelaku syirik kecil, pelaku kufur kecil tidak boleh digelari dengan orang musyrik atau orang kafir. Contoh kufur kecil apa? Contoh kufur kecil yang disebut oleh Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Kufur nikmat misalnya. Contohnya adalah kufur nikmat. Ada orang yang kufur nikmat, boleh nggak kita sebut, kafir? Loh kenapa? Kamu kufur nikmat. Ini belum sampai pada tingkatan kufur akbar. Jangan gunakan gelar kafir. Demikian pula ketika ada orang melakukan syirik kecil, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya musyrik, wong musyrik. Nggak bisa. Tunggu dulu. Gelar ini hanya berlaku untuk pelaku yang besar. Kufur akbar atau syirik akbar. Tapi kalau belum sampai pada tingkatan akbar, jangan kasih gelar itu kepada mereka. Kemunafikan juga sama. Untuk kemunafikan yang sifatnya asghar, nifak amali, kita tidak menggunakan gelar munafik untuknya. Tapi dia melakukan perbuatan kemunafikan. Dan melakukan perbuatan kemunafikan yang sifatnya amali tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, kemunafikan amali ini bisa menyebabkan seorang hamba melakukan kemunafikan i'tiqadi. Munafik kecil bisa mengantarkan pelakunya kepada munafik besar. Pada saat apa itu? Pada saat dia mengingkari janji atau membelot dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat At-Taubah. Nama lain dari surat At-Taubah itu surat apa? Surat Al-Fadhihah. Nama lain dari surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah, fa, alif, dod, saudaranya sod, ha, tak marbutah. Kenapa disebut sebagai surat Al-Fadhihah? Istilah surat Al-Fadhihah ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suratul Fadhihah adalah surat Al-Bara'ah. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala, Al-Fadhihah artinya mempermalukan. Karena Allah mempermalukan orang-orang munafik di Madinah. Allah Ta'ala banyak berfirman, wa minhum man, di antara orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, di antara orang munafik ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Allah sebutkan satu-satu karakter mereka. Sehingga sampai diceritakan pada saat surat At-Taubah ini diturunkan oleh Allah,
orang munafik itu malu nggak berani keluar rumah. Karena mereka dititeni, oh ini orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Oh ini yang kemarin diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai mereka itu merasa malu sehingga rawani metu omah, Pak. Wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini. Nah, salah satu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi, kalau Allah memberikan karunia kepadaku dalam bentuk harta yang melimpah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, aku akan jadi orang yang rajin bersedekah dan jadi orang saleh. Kemudian Allah mengatakan di lanjutan ayat, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah Ta'ala wujudkan apa yang dia ucapkan itu, Allah berikan karunia kepadanya, dia dikasih banyak sekali harta. Bakhilu bihi, dia jadi orang yang bakhil. Wa tawallaw, kemudian dia berpaling, wa hum mu'ridun, dan dia enggak ngakui apa yang telah dia ucapkan. Kemudian apa kata Allah? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah kasih hukuman kepada mereka. Apa bentuk hukumannya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah kasih hukuman kepada mereka dalam bentuk sifat kemunafikan yang ada pada hatinya. Allah jadikan mereka orang munafik. Disebabkan karena dia pernah punya janji di hadapan Allah tapi tidak ditepati. Baik. Lalu ulama membuat kesimpulan kayak gini. Kalau manusia berjanji kepada manusia kemudian tidak ditepati, munafik asghar. Kemudian ini ketika kebablasan sampai dia janji kepada Allah lalu tidak ditepati, langsung dia jadi munafik akbar. Karena saking terbiasanya. Makanya bahaya ya bagi orang yang gampang ngobrol janji. Ya. Kemudian dia sering mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Kosek to engko nek aku keterima nyambut gawe, untuk nyambut gawe sing gajine dhuwur, saya akan berjanji akan sedekah untuk masjid setiap hari 100.000. Ya. Dia ngomong kayak gitu sebelum dapat pekerjaan. Karena dia merasa kok angel golek gawean. Lalu dia mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan harapannya. Dia keterima di sebuah perusahaan, gajinya per bulan 2 juta. Nomor pertama, Masya Allah gede banget. Ringan dia keluar 100.000. Sampai sekian tahun, rutinitas itu ketika dia mau jaga terasa berat. Lalu dia tinggalkan. Bahaya ya kayak gini ya. Ada juga orang yang dia punya prinsip. Nanti kalau saya sudah jadi pengusaha sukses, saya tak wakaf, saya tak ini, saya tak ini. Diwujudkan oleh Allah. Bakhilu wa tawallaw wa hum muridun. Begitu dia lihat hartanya yang banyak, jadi ijo motone, kemudian dia berubah jadi orang yang bakhil. Lupa dengan apa yang pernah dia janjikan. Bahaya ini jamaah ya. Ini sikap yang bahaya. Sehingga sekali lagi ya, kadang ada orang yang berjanji kepada sesama manusia, lalu dia tidak tepati, ini statusnya nifak asghar. Tapi kalau ini kebablasan, saking seringnya, sehingga dia ringan untuk berjanji, keterusan sampai dia berjanji kepada Allah. Di saat yang sama kemudian dia tidak tepati. Bahaya, ini bisa menjadi penyebab nifak akbar. Tayyib. Selanjutnya, jenis kemunafikan yang kedua adalah nifak akbar. Ini kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apa bentuk nifak akbar? Inti dari nifak akbar adalah menyatakan dirinya secara lahiriah sebagai muslim, tapi dalam hatinya dia membenci Islam. Sehingga dia jadikan Islam itu sebagai sasaran tembak, sasaran kritik. Makanya setiap hari yang dia lakukan adalah bagaimana caranya mengkritik Islam. Minimal mengkritik kaum muslimin.
digoleki cacate Al-Qur'an, digoleki celahnya hadis, sehingga dia berusaha untuk mencari bagian ini yang bisa dikritik, ini dikritik, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia membuat pernyataan yang menunjukkan kebencian dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijadikan sebagai bahan candaan. Ya. Waliyadzubillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin Ahlussunnah nggak punya prinsip seperti ini, dan bahkan kita meyakini kalau sampai ada orang yang melakukan seperti ini, berarti dia punya status kemunafikan akbar. Ini orang munafik, menampakkan di permukaan umum sebagai muslim, tapi hakikatnya dia membenci ajaran agama nabinya, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Sebagaimana layaknya orang munafik di masa silam, mereka itu selalu berusaha untuk mencari celah. Gimana sih caranya untuk bisa menurunkan semangatnya sahabat? Gimana caranya bisa mengkritik para sahabat? Bagaimana caranya untuk bisa merusak status dan karakter Nabi Muhammad SAW? Makanya sewaktu ada peristiwa yang sebenarnya itu biasa saja, nggak begitu kelihatan. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan rombongan, ada salah satu sahabat yang usianya masih muda. Kemudian beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha tidur sendirian dan rombongannya nggak ada. Karena Aisyah apa? Ketinggalan. Ceritanya gimana, Pak? Aisyah ini orang yang ringan. Pada waktu rombongan itu istirahat, onta diminta untuk menderum. Aisyah keluar untuk buang hajat, tapi nggak ada orang yang tahu. Karena ringan, antara onta itu ngadeg sama menderum, yang nuntun nggak kroso. Ya, kenapa? Ringan. Aisyah selesai buang hajat, balik, rombongan sudah nggak ada. Akhirnya beliau tidur di tempat itu, masih di jalur yang sering dilewati orang, dengan harapan barangkali nanti ada rombongan di belakang yang menyusul sehingga bisa menjumpai beliau untuk mengantarkannya ke Madinah. Datang salah seorang sahabat yang masih muda, melihat kok ada hitam di sini, maksudnya pakaiannya. Lalu ternyata Aisyah radhiyallahu anha yang masih tidur. Sahabat ini langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fastaiqadat Aisyatu bistirja'ihi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha terbangun mendengarkan ada orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Aisyah langsung memakai niqabnya. Dan orang ini tahu ini adalah Aisyah radhiyallahu anha karena beliau pernah melihat Aisyah sebelum ada kewajiban untuk menutup aurat bagi wanita. Tayyib. Kemudian Aisyah langsung menutup menggunakan niqabnya. Lalu ontanya diturunkan, Aisyah naik ke onta itu, digandeng menuju Madinah. Orang munafik menjadi kesempatan, goreng ini berita. Akhirnya apa, Pak? Betul digoreng. Sampai ada sebagian sahabat yang terpengaruh, seperti Hasan bin Thabit, Mistah bin Utsatsah. Mereka terpengaruh dan turut menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang pernah berbuat zina dengan sahabat ini. Nabi SAW sendiri tidak tahu kebenaran yang terjadi seperti apa. Tapi hadithul ifki, berita dusta ini digoreng sama orang munafik. Dalam rangka apa? Menjatuhkan karakter Nabi Muhammad SAW. Persis seperti di zaman kita, Pak. Ada peluang apa yang kira-kira bisa menjatuhkan karakter kaum muslimin atau tokoh-tokoh Islam, maka orang munafik itu terdepan untuk melakukannya. Dulu orang munafik gembosi semangat para sahabat itu dengan cara apa? Mereka menyebut para sahabat sebagai manusia yang ditipu oleh agamanya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang munafik, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad,
Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan kepada para sahabat, gharra haula'i dinuhum. Sahabat itu orang yang ditipu oleh agamanya. Kenapa Pak mereka komentar kayak gitu Pak? Kenapa mereka komentar kayak gitu? Karena mereka itu terheran, kok ada manusia yang menyerahkan seluruh hartanya, waktunya, bahkan sampai nyawanya untuk membela agamanya. Lalu mereka membuat pernyataan, ini orang ditipu sama Muhammad. Kok gelem-geleme dikongkon kaya ngene kok gelem? Kok mau dia mengatakan seperti itu? Tuduhannya apa? Sahabat itu orang yang ditipu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, persis seperti di zaman kita ya. Kadang ada orang yang ketika hijrah, ya, lalu terjadi konflik dengan keluarganya, lalu keluarganya bilang, ya, kamu jangan sampai ditipu sama ustadzmu. Masa kayak gini kok diharamkan? Ini kan gede gajinya. Ya. Sehingga ada tuduhan, ini bagian dari bentuk penipuan dalam dakwah. Waliyadzubillah. Padahal itu tidak pernah terjadi jamaah. Persis sebagaimana layaknya tuduhan orang munafik. Orang liberal jamaah memandang forum kajian seperti ini, Masya Allah, ini yang dibahas terlalu konvensional, jauh dari peradaban, tidak memberikan perubahan di masyarakat. Ini orang yang ditipu sama ustadz. Ya. Padahal para asatidzah menyampaikan kajian dengan menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah dan apa sabda Nabi SAW. Sepeser pun tidak ada maksud untuk menipu jamaah. Tapi orang liberal menuduh kita ini sebagai orang yang tertipu. Kok mau-maunya jam segini masih kajian? Kuduwe wayahe istirahat. Sudah waktunya untuk kumpul dengan keluarga. Tapi kita ngaji, kita belajar. Mereka berkomentar demikian. Tayyib. Itu ciri orang-orang munafik. Munafik akbar. Yang dia selalu menjadikan Islam sebagai sasaran kritik. Dan kalaupun bukan Islam, yang dikritik adalah kaum muslimin. Ada sebuah tesis, ini sering saya ceritakan ya, tesis yang ditulis oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Tesis itu berjudul menggugat otoritas hadis Bukhari. Kalau nggak Bukhari Muslim ya atau Bukhari saja. Menggugat otoritas hadis bermasalah dalam Sahih Bukhari. Jadi ada hadis yang jelas ini sahih ya. Riwayat Bukhari, bahkan riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Tapi secara logika dia ini tidak masuk akal. Nah, kemudian hadis-hadis yang nggak masuk akal ini, kenapa kok bisa diterima oleh kaum muslimin? Logika mereka itu di mana? Kayak gini kok diterima? Nah, dia kumpulkan hadis-hadis seperti itu, lalu jadi sebuah tesis. Contohnya apa Pak? Kalau ada lalat yang hinggap di mana? Minuman. Maka kalau mau diminum diapain? Dicelupkan dulu, baru silahkan diminum. Karena di salah satu sayapnya berisi penyakit, yang satu mengandung penawarnya. Kalau kita punya wadah yang berisi air kemudian dijilati anjing, maka jika wadah ini mau dimanfaatkan, dicuci berapa kali? Salah satunya dengan menggunakan tanah. Lalu tanah itu membersihkan atau ngotori? Ya? Secara fisik kan dia malah bikin kotor. Tapi kenapa kok malah menggunakan tanah? Gak masuk akal. Lalu hadis tentang pertemuan antara malakul maut dengan Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam menempeleng malakul maut. Kemudian dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada malakul maut dan Musa alaihissalam mau menerima. Baik. Kemudian dianggap ini enggak masuk akal. Antum itu dianggap, logika antum di mana? Hadis kayak gini kok dipercaya? Begitu ya. Sebagaimana penilaian kita kepada orang Syiah. Antum kalau melihat orang Syiah ya, orang Syiah punya keyakinan ada mushaf Fatimah.
Yang itu adalah mushaf yang tidak pernah muncul dan akan muncul belakangan. Kita ketika melihat mereka punya keyakinan kayak gitu, merasa enak kayak gitu, Pak. Ini ono wong kok yang ini kok dipercaya. Ada misalnya satu kelompok tertentu, dia mengajarkan sebuah doktrin bagi masyarakatnya, bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Lalu kita merasa heran, kok yang ini kok dipercaya? Ada juga yang dia punya keyakinan kalau dirinya adalah malaikat Jibril. Kayak gini kok dipercaya? Dan dua-duanya kan ditangkap polisi ya. Lalu ditanya sama polisi, wahai malaikat Jibril, apakah kamu pernah bertemu dengan Muhammad yang mengaku nabi? Enggak pernah. Padahal dua-duanya di penjara. Baik. Sehingga kita merasa heran, ini orang kok percaya banget ada orang punya dianggap sebagai nabi terakhir, nabi palsu, ini dianggap sebagai malaikat. Nah, orang liberal memandang kita kayak gitu. Logika kalian tuh di mana? Hadis seperti ini kok. Tapi karena kita punya iman, maka kita meyakini apa? Semua yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama itu valid dan sahih dari beliau, kita yakin itu pasti. Kenapa? Kita yakin itu pasti benar. Li'annahu la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena beliau tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya, semuanya murni wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Wallahu taala alam. Pencekap jemaah. Cukup insyaallah. Kita sampai jam berapa Ustaz? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.